Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 yang disusun oleh Anita Humayoroh, Puspa Indah Nurmawati, dan Yusin Nurul Fitriah. Saya di sini akan menjelaskan masa transisi 1966 sampai 1967. 1. Aksi-aksi Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi presidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa G30 SPKI. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Aksi-aksi tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar atau disebut dengan KAPI, Kami, Kasih. Buruh disebut KABI, Kasih, Sarjana, Kawi, Wanita, Kagi, Guru. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G30 SPKI dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front yang disebut Front Pancasila. Setelah lahir barisan Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin bertambah. Situasi yang menjurus ke arah konflik politik makin bertambah panas oleh keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Perasaan tidak puas dengan keadaan saat itu, para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tri Tuntutan Rakyat atau disebut Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat. Pada 12 Januari 1966 dipelopori oleh Kami dan KAPI yang mendatangi DPR GR mengajukan 3 buah tuntutan, yaitu 1. Pembubaran PKI, 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, 3. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Selanjutnya, untuk menenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwi-Kora menjadi Kabinet 100 Menteri yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih tercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa 13 PKI. Saat pelantikan Kabinet 100 Menteri, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Situ dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Akibat dari aksi itu, keesokan harinya, berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia atau Kogam, yaitu Presiden Soekarno sendiri, Kami dibubarkan. Ternyata aksi tersebut menyebabkan makin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Keputusan membubarkan Kami dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran yang memprotes pembubaran Kami dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Protes tersebut dilakukan oleh Front Pancasila dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran Kami dalam suasana yang demikian. Selanjutnya, surat perintah 11 Maret. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI. Sementara itu, 3 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen Muhammad Yusuf, dan Brigjen Amin Mahmud, yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet. Pada waktu itu, Jenderal Soeharto sedang sakit dan diharuskan beristirahat di rumah. Maijen Basuki Rahmat menanyakan apakah ada pesan khusus dari Jenderal Soeharto untuk Presiden Soekarno. Legend Soeharto menjawab, "Sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya, beliau akan mengerti." Dari latar belakang ucapan itulah membuat antara Presiden Soekarno dengan Legend Soeharto terjadi perbedaan pendapat mengenai kunci bagi usaha meredakan pergolakan politis saat itu. Menurut Legend Soeharto,
Pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat dipenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihilangkan dengan jalan membubarkan PKI yang telah melakukan pemberontakan. Sebaliknya, Presiden Soekarno menyatakan bahwa ia tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Nasako yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Pada suatu ketika, Soekarno menyediakan diri untuk membubarkan PKI asal mendapat kebebasan bertindak dari Presiden. Selanjutnya, ketiga perwira tinggi tersebut bersama dengan Komandan Resimen Cakrawirawa Brigjen Sabur kemudian diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno mendatangi surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau Supersmar. Supersmar ini berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada Presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Supersmar. Keluarnya Supersmar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima surat perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi masanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia. Terhitung sejak tanggal 19 Maret 1966, pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat. Karena dengan demikian, salah satu di antara Tritura telah dilaksanakan. Selain itu, Letjen Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Ini ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Supersmar. 1. Situasi negara secara umum dalam keadaan kacau atau genting. 2. Untuk mengatasi situasi yang tidak menentu akibat pemberontakan G30 SKI. 3. Menyelamatkan NKRI. 4. Untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Selanjutnya, dualisme kepemimpinan nasional. Dualisme kepemimpinan nasional ini akhirnya menimbulkan tekanan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli tahun 1966 memutuskan menjadikan Supersmar sebagai ketetapan staf MPRS. Dengan dijadikannya Supersmar sebagai staf MPRS, secara hukum Supersmar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan sebaliknya, secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu mendatangi MPRS. Dalam sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku Presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar pemimpin besar revolusi tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul Nawaksara. Pada tanggal 22 Juli 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara. Dalam persidangan MPRS, isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. MPRS memutuskan untuk minta kepada Presiden agar melengkapi laporan pertanggungjawabannya, khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa gerakan 30 September, serta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak. Salah seorang sahabat Soekarno, Mr. Hardy, menemui Presiden Soekarno dan memohon agar Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara, karena dualisme kepemimpinan inilah yang menjadi sumber konflik politik yang tidak kunjung berhenti. Mr. Hardy menyatakan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS menyatakan nonaktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Presiden Soekarno menyetujui saran Mr. Hardy.
Soekarno mengajukan dan berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan kepada pengemban Surat Perintah 11 Maret 1966. Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 1967, Presiden menyetujui draft yang dibuat. Pada tanggal 22 Februari 1967, tepat pukul 19.30, Presiden Soekarno mengumumkan resmi pengunduran dirinya. Sidang MPRS membahas beberapa hal. 1. Menjadikan Supersema sebagai ketetapan tetap MPRS. Dengan ini secara hukum, Supersema tidak bisa lagi dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan secara hukum, Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu mendataris MPRS. 2. Majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku Presiden. Secara dinyatakan bahwa gelar kepemimpinan besar revolusi tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Stabilisasi politik dan rehabilitas ekonomi. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru. 1. Kebijakan politik masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional. Stabilitas nasional merupakan modal dalam melakukan pembangunan. Kebijakan yang dilakukan berkaitan dengan politik. Selain itu, terkait dengan partai politik yang ada di Indonesia pada masa Orde Baru, juga dilakukan stabilisasi penyeragaman ideologis. Berikut adalah beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancagrida Kabinet Pembangunan, yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau REPILITA dan pemilihan umum atau pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan REPILITA. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada bulan Juli 1971. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. B. Stabilitas penyeragaman. Presiden Soekarno menyerukan kepada rakyat agar berikrar pada diri sendiri, mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetya Pancakarsa. Dimaksud untuk menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, tulus. Tujuan penataran P4 adalah untuk membentuk pemahaman yang sama diharapkan. Penerapan demi fungsi ABRI. Demi fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik, dan diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. D. Rehabilitas ekonomi Orde Baru. Rehabilitas ekonomi adalah perbaikan secara fisik, sarana, dan prasarana ekonomi yang dapat diartikan mengendalikan inflasi agar harga barang tidak melonjak terus. TAP MPRS No. XX111 atau 1966 mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk politik. Integrasi Timur Timur. Timur Timur merupakan wilayah bekas koloni Portugis yang menjadi sebuah provinsi di Indonesia antara 17 Juli 1976 sampai resminya pada 19 Oktober 1999. Dan merupakan provinsi ke-27. Timur Timur telah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Berawal dari keinginan partai politik APODETI bersama UDT untuk berintegrasi dengan Indonesia ABRI, kemudian melakukan invasi. Masa penolak integrasi Fretilin dibantai oleh pasukan ABRI dan anak-anaknya dibawa ke Indonesia untuk diasuh
oleh keluarga militer. Setelah berhasil ditaklukkan, koalisi Apodeti UDT membentuk pemerintah sementara Timur-Timur dengan Arnaldo dos Reis Araujo sebagai petugasnya. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu 1971. 2. Penyederhanaan partai politik. 3. Dui fungsi ABRI. 4. Pedoman penghayatan dan pengamaian Pancasila. Kebijakan politik negeri Indonesia. 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. 2. Pemilihan hubungan diplomatik dengan Malaysia, Singapura, dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Kebijakan ekonomi. 1. Rencana pembangunan 5 tahun Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. A. Repelita 1. 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. B. Repelita 2. 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. C. Repelita 3. 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. D. Repelita 4. 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. E. Repelita 5. 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. F. Repelita 6. Dimulai pada tahun 1994. 2. Revolusi hijau, suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional pesan ke cara modern farmers. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru cenderung otoriter. Pemerintah mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Peran negara semakin kuat dan menyebabkan timbulnya pemerintah yang sentralis. Penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Kebijakan Orde Baru terlalu memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak bagi terbentuknya metalis dan budaya. Korupsi para pejabat Indonesia. B. Dalam bidang ekonomi. Dampak negatif di bidang ekonomi disebabkan oleh kebijakan Orde Baru yang terlalu memfokuskan atau mengejar pada pertumbuhan ekonomi, yang berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia. Berikut dampak negatif di bidang ekonomi. 1. Distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana untuk pembangunan sangat rawan untuk disalahgunakan. 2. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat, berdampak pada munculnya kesenjangan sosial. 2. Dampak negatif. A. Dalam bidang politik. Dampak negatif dalam bidang politik yaitu 1. Pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. 2. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. 3. Peran negara semakin kuat yang menyebabkan timbulnya pemerintahan sentralistis. 4. Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan politik. 5. Pemerintah Orde Baru dianggap gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik. 6. Sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng untuk melenggengkan semua kekuasaan secara sepihak.